Halo teman-teman, perkenalkan saya Kurniawan Dwi Cahyo. Saya dari Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW. Pada video kali ini saya akan mengulas kembali tentang bahasa Inggris TOEFL, yaitu tentang verb, noun, dan adjektif. Yang pertama adalah verb, yaitu kata kerja. Suatu kata yang menunjukkan perbuatan, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dan dapat juga menyatakan bentuk atau wujud atau state of being. Contoh kata kerja untuk action or assurance, yaitu yang pertama eat atau artinya makan, kemudian drink yang artinya minum, dan study yang artinya belajar, dan develop yang artinya mengembangkan, dan yang terakhir adalah taste atau merasakan. Untuk contoh yang non-action, yaitu be adalah feel merasakan, love menyayangi, have memiliki, dan want menginginkan. Untuk verb yang pertama yaitu regular verb atau kata kerja beraturan. Regular verb adalah suatu kata kerja yang bentuk past tense atau verb 2 dan past participle atau verb 3 dibentuk dari kata dasar dan hanya ditambah ed atau d saja. Perubahan bentuk kata kerja yang pertama adalah pada umumnya kata kerja hanya ditambah ed dari bentuk dasarnya. Contohnya yaitu ask, untuk past tense-nya yaitu asked, dan past participle-nya yaitu asken yang artinya bertanya. Contoh yang kedua adalah open. Verb 2-nya yaitu opened, dan verb 3-nya yaitu sama, open, yang artinya membuka. Contoh yang ketiga adalah ship. Untuk verb 2-nya yaitu ditambah ed, shepherd, dan verb 3-nya yaitu shepherd yang artinya mengapalkan. Yang kedua adalah bila kata kerja yang berakhiran y dan didahului dengan huruf mati atau konsonan, maka verb 2 dan verb 3 akhiran y dirubah menjadi i kemudian ed. Contohnya yaitu yang pertama dry, verb 2-nya menjadi dried, verb 3-nya menjadi dried, dan yang artinya mengeringkan. Contoh yang kedua adalah fry. Verb 2-nya yaitu fried, dan verb 3-nya yaitu sama, fried, yang artinya menggoreng. Contoh yang ketiga adalah verify. Verb 2-nya menjadi verified, verb 3-nya sama yaitu verified, yang artinya membuktikan. Yang ketiga adalah bila kata kerja yang berakhiran y dan didahului dengan huruf hidup atau vowel, maka verb 2 dan verb 3 akhiran y tidak berubah langsung ditambah dengan ed. Contohnya yaitu display. Verb 2-nya menjadi displayed, verb 3 kembali menjadi display yang artinya memamerkan. Contoh yang kedua adalah decay. Verb 2-nya menjadi decayed, verb 3 sama yaitu menjadi decayed yang artinya membusuk. Dan contoh yang terakhir adalah destroy. Verb 2-nya menjadi destroyed, dan verb 3 sama yaitu destroy yang artinya merusak. Jenis verb yang kedua yaitu adalah irregular verb atau kata kerja tak beraturan. Kata irregular verb adalah suatu kata kerja yang bentuk past tense atau verb 2 dan past participle atau verb 3
mengalami suatu perubahan yang tidak teratur dan mempunyai peraturan tersendiri dan tidak teratur. Perubahan bentuk kerjanya yaitu yang pertama, semua kata kerja yang mempunyai bentuk sama, verb 1, verb 2, dan verb 3 tidak mengalami perubahan. Contoh katanya yaitu bad. Verb 2-nya yaitu tetap bad, dan verb 3 juga sama yaitu bad, yang artinya mempertaruhkan. Contoh yang kedua adalah cut. Past tense atau verb 2-nya yaitu sama, cut, dan verb 3-nya yaitu tetap sama, cut, yang artinya memotong. Contoh yang terakhir adalah hit. Verb 2-nya tetap hit dan verb 3 yaitu tetap sama, hit, yang artinya memukul atau mengenai. Perubahan yang kedua adalah semua kata kerja yang mempunyai dua bentuk sama, verb 2 dan verb 3-nya sama. Contohnya band. Untuk verb 2-nya berubah menjadi bond, sama seperti verb 3 yaitu bond, yang artinya mengikat. Contoh yang kedua adalah feel. Verb 2 berubah menjadi felt, dan verb 3 sama berubah menjadi felt, yang artinya merasa. Untuk contoh yang terakhir adalah like. Verb 2-nya berubah menjadi like, sama seperti verb 3 yaitu like, yang artinya menaruh. Perubahan irregular yang ketiga adalah semua kata kerja mempunyai bentuk berbeda. Verb 1, verb 2, dan verb 3 semuanya berbeda. Contohnya yaitu be, am, is. Verb 2-nya berubah menjadi was, dan verb 3 menjadi been, yang artinya ada. Sama seperti dengan sebelumnya yaitu are. Verb 2-nya berubah menjadi were, verb 3 berubah menjadi been, yang artinya yaitu sama, ada. Contoh yang kedua adalah bad. Untuk verb 2-nya bad berubah menjadi bit, dan verb 3-nya berubah menjadi bitten, yang artinya menggigit. Contoh yang terakhir adalah do. Verb 2-nya berubah menjadi did, dan untuk verb 3-nya berubah menjadi done, yang artinya adalah mengerjakan. Perubahan yang keempat adalah semua kata kerja mempunyai dua bentuk sama, verb 1 dan verb 3-nya sama. Contoh yang pertama adalah come. Untuk verb 2, come berubah menjadi came, dan verb 3 kembali seperti verb 1 yaitu come, yang artinya datang. Contoh yang kedua adalah become. Verb 2-nya berubah menjadi became, dan verb 3 kembali seperti verb 1 yaitu become, yang artinya menjadi. Contoh yang ketiga adalah overcome. Verb 2-nya yaitu berubah menjadi overcame, dan verb ketiga kembali seperti verb 1 yaitu overcome, yang artinya mengatasi. Untuk cara memakai verb 1 yaitu untuk rutinitas, yang pertama adalah he learns English every Wednesday. Karena he adalah singular, maka pada kata kerja learns ditambah dengan huruf S. Dan contoh yang kedua yaitu they learn English every Wednesday. Karena they adalah plural, maka pada kata kerja tidak ditambah dengan S. Dan yang ketiga adalah the group learns English every Wednesday. Karena the group adalah singular, maka pada kata kerja ditambah dengan S. Dan yang terakhir adalah the groups learn English every Wednesday. Karena the group adalah plural,
maka pada kata kerja ditambah dengan s. Untuk selanjutnya yaitu memakai verb 1 untuk fakta, yaitu he agrees to join the community service. Dan yang kedua adalah Tina and Dolly agree to join the community service. Dan yang terakhir adalah the water in the river flows slowly to the shallow depth. Selanjutnya adalah memakai verb 2. Verb 2 adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau dan waktunya jelas. Yang pertama adalah we finally conquered Mount Everest 2 years ago. Untuk contoh yang kedua yaitu leaves started falling down 2 weeks ago as fall season came. Dan contoh yang terakhir adalah I and my family moved to Semarang last month. Selanjutnya adalah memakai verb 3. Verb 3 adalah sesuatu yang sudah diselesaikan di masa lampau dan waktunya tidak jelas. Untuk contoh yang pertama adalah we have collected 12 bags of plastic waste from the beach. Karena we adalah plural, maka menggunakan kata have. Dan contoh yang selanjutnya adalah we have finished our extracurricular activity. Karena we adalah plural, maka seperti yang tadi menggunakan have. Untuk contoh yang terakhir yaitu Indonesia has received an investment proposal from Tesla. Karena Indonesia adalah singular, maka menggunakan kata has. Dan yang terakhir adalah kalimat pasif, yaitu dimakan, dibuat, disapu, dan lain-lain. Contohnya adalah my father is stationed in Jayapura for his current position. Untuk contoh yang kedua adalah Joe Biden was elected as the new president of USA. Dan contoh pada kalimat yang terakhir adalah Christmas of 2020 was celebrated in silence due to pandemic situation. Selanjutnya, saya akan membahas tentang noun atau kata benda. Noun menunjukkan orang atau hewan atau tumbuhan, tempat atau benda atau sesuatu. Noun dapat menjadi subjek dan objek dalam kalimat. Noun ada yang countable, dapat dihitung, atau uncountable, tidak dapat dihitung. Ada yang konkret atau nyata, bisa dilihat, dan abstrak, semu berupa konsep, tidak dapat dilihat. Ada yang bersifat kolektif atau kelompok. Untuk bentuk kata benda yaitu single noun atau satu kata, dan komponon lebih dari satu kata, dan yang terakhir adalah noun phrases atau frasa. Contoh kata noun ada beberapa di sini, yaitu yang countable, dapat dihitung, yaitu bag yang artinya sepeda. Ada student atau pelajar, city yang artinya kota, dan dream yang artinya mimpi. Terus ada spoon yang artinya sendok, dan beberapa kata lainnya yang sudah saya perlihatkan di sini.
Terus di sini saya akan menjelaskan tentang collective nouns. Collective nouns adalah sejumlah orang atau hewan, tumbuhan, atau benda yang bergabung menjadi satu kesatuan, menjadi collective noun, dan umumnya dianggap singular atau tunggal. Contohnya yaitu family, class, batch, team, collection, flock, organization, herd, dan ada pengecualian yaitu kolektif bersifat plural yaitu people atau yang artinya orang, dan children anak-anak, police polisi, dan poultry yang artinya unggas, dan cattle atau ternak sapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang compound nouns atau noun plus noun. Kata benda utamanya adalah yang terakhir, seperti water bottle atau botol minum. Water adalah noun dan bottle adalah noun. Yang kedua adalah running shoes yang artinya sepatu lari. Running adalah noun plus shoes juga noun. Dan yang ketiga adalah musik studio atau yang artinya studio musik. Musik adalah noun plus studio juga noun. Yang terakhir adalah science book atau buku sains. Science adalah noun plus book adalah noun. Selanjutnya adalah adjective plus noun. Kata benda utamanya adalah yang terakhir. Yang pertama adalah funny komedian atau pelawak yang lucu. Funny adalah adjective plus komedian adalah noun. Contoh yang kedua adalah best student atau siswa terbaik. Best sama dengan adjective plus student adalah noun. Contoh yang ketiga adalah impressive athlete atau atlet yang mengesankan. Impressive adalah adjective plus athlete adalah noun. Contoh yang keempat adalah happy citizen atau warga yang bahagia. Happy adalah adjective plus citizen adalah noun. Contoh yang kelima adalah magnificent painting atau lukisan yang indah. Magnificent adalah adjective plus painting adalah noun. Contoh selanjutnya adalah blackboard atau papan hitam. Black adalah adjective plus board adalah noun. Contoh yang terakhir adalah strange kreatur atau makhluk aneh. Strange adalah adjective, kreatur adalah noun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang compound noun atau lebih dari dua kata. Kata benda utamanya adalah yang terakhir. Contoh yang pertama adalah impressive tennis player yang artinya pemain tenis yang mengesankan. Pada contoh ini yaitu adjective plus noun plus noun. Contoh yang kedua adalah sophisticated aviation technology yang artinya teknologi penerbangan canggih. Dan contoh yang ketiga adalah popular rock singer atau penyanyi reggae terkenal. Dan contoh yang terakhir adalah amazing dance performance yang artinya penampilan tari yang menakjubkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang noun phrases. Noun phrases adalah kata benda berupa frasa atau potongan kalimat, dan contohnya yaitu kata benda utamanya umumnya di awal. Contoh yang pertama adalah that girl with blonde hair yang artinya anak perempuan dengan rambut pirang itu. Contoh yang kedua yaitu plants in the park atau tumbuh-tumbuhan di taman. Contoh yang terakhir adalah
the man next to me, yang artinya pria di sebelah saya itu. Cara menggunakan single noun, yaitu subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Ini adalah cara paling mudah. Kerjasama kita berjalan dengan baik. Yang pertama adalah your cooperation goes well, yang artinya fakta masa sekarang. Dan yang kedua adalah our cooperation is going well, yang artinya kegiatan yang sedang dilakukan. Nounnya yaitu cooperation sebagai subjek, verb satunya yaitu goes sebagai predikat. Kerjasama kita tidak berjalan dengan baik. Yang pertama adalah our cooperation does not go well, yang artinya fakta masa sekarang. Dan yang kedua adalah our cooperation is not going well, kegiatan yang sedang dilakukan. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang adjektif atau kata sifat. Adjektif adalah kata yang dipergunakan untuk memberi sifat pada benda atau kata yang memberi kekuatan dan membentuk dan untuk membatasi dalam pemakaian benda, kata, atau noun. Jenis-jenis dari adjektif yaitu yang pertama adjective of quality, dan yang kedua adalah adjective of quantity. Yang pertama adalah adjective of quality. Adjective of quality dipergunakan untuk memberi sifat benda pada keadaan. Contohnya yaitu beautiful, yang artinya indah, dan more beautiful, lebih indah, most beautiful, paling indah. Contoh yang kedua adalah aktif, dan more aktif atau lebih aktif, most aktif, paling aktif. Dan contoh yang ketiga adalah hard, yang berarti keras, dan harder, lebih keras, serta hardest atau paling keras. Contoh yang terakhir adalah large atau luas, dan larger, lebih luas, dan largest atau paling luas. Ada beberapa imbuhan pada kata ini, yaitu seperti ed, ent, ing, tic, full, al, if, ik, dan les, aus, able, dan y. Ada juga tambahan ly pada verb 3. Warna merah adalah kata sifat dalam bentuk kata dasar, dan warna hijau adalah kata sifat dalam bentuk kata benda atau kata kerja dasar dan imbuhan. Di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama clever, smart, intelligent, yang artinya pintar atau cerdas. Terus yang kedua adalah arrogant, yang artinya sombong. Yang ketiga adalah diligent, yang artinya rajin. Dan yang keempat adalah elegant, yang artinya elegan. Dan yang keempat adalah large, wide, dan vast, yang artinya luas. Kemudian kata kerja imbuhan yaitu ada bored, yang artinya bosan. Selanjutnya adalah talented, yang artinya berbakat. Terus scared, yang artinya takut. Kemudian ada interested, yang artinya tertarik. Selanjutnya yaitu careful, yang artinya ceria. Dan yang terakhir adalah careful, yang artinya berhati-hati. Untuk yang kedua adalah adjective of quantity. Adjective of quantity dipergunakan untuk menunjukkan jumlah
suatu barang atau benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya adalah 20, terus millions, terus half atau setengah. Selanjutnya adalah quarter atau seperempat, dan one third atau sepertiga. Contoh yang selanjutnya adalah many atau much yang artinya banyak, terus several yang artinya beberapa, dan yang terakhir adalah enough atau sufficient yang artinya cukup, dan ada whole yang artinya seluruh. Untuk for countable noun, yang pertama adalah a lot of plus noun, dan yang kedua adalah some plus noun, yang ketiga adalah half of plus noun, selanjutnya adalah one third atau quarter of plus noun, selanjutnya adalah two fifth of plus noun, selanjutnya eight nine of plus noun, selanjutnya yaitu whole plus noun, kemudian many plus noun, dan several plus noun, few plus noun. Untuk for uncountable noun, yang pertama ada a lot of plus noun, selanjutnya adalah some plus noun, kemudian half of plus noun, kemudian one third atau quarter of plus noun, selanjutnya two fifth of plus noun, selanjutnya yaitu eight nine of plus noun, dan whole plus noun, selanjutnya much plus noun, dan little plus noun, yang terakhir yaitu a little bit plus noun. Ada beberapa contohnya, yaitu seperti gula yang manis ini, yang bahasa Inggrisnya adalah one third of this sweet sugar. Contoh yang kedua adalah several beautiful house, yang artinya beberapa rumah yang cantik. Dan contoh yang ketiga adalah a lot of coffee trees atau many coffee trees, yang artinya banyak pohon kopi. Contoh yang keempat adalah half of the sweet syrup, yang artinya separuh sirup manis itu. Dan contoh yang kelima adalah separuh sirup manis. Contoh yang selanjutnya adalah all of these talented kid singer, yang artinya semua penyanyi cilik berbakat tersebut. Contoh selanjutnya adalah all talented little singer, yang artinya semua penyanyi cilik berbakat. Contoh selanjutnya adalah several meticulous female researchers, yang artinya beberapa wanita peneliti yang teliti. Dan ada juga contoh yang terakhir, yaitu beberapa peneliti wanita yang teliti tersebut. Cara menggunakan adjektif, yang pertama adalah adjektif plus noun, yaitu yang berwarna biru pada kata ini. Dan yang kedua adalah verb plus adjektif, yang di sini berwarna coklat. Contoh kalimatnya yaitu some of big trophies in my house look dirty because they are dusty. Subjek pertama adalah some of big trophies in my house. Untuk predikatnya yaitu look dan dirty. Untuk subjek keduanya yaitu they, dan predikat yang kedua adalah are plus dusty. Terima kasih, dari saya. Mungkin jika ada kekurangan
Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya.